Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah, menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Inilah pendaftaran yang pertama kali diadakan, sewaktu Quirinius menjadi gubernur di Syria. Karena itu pergilah semua orang mendaftarkan diri, masing-masing di kotanya sendiri. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Ketika mereka berada di Bethlehem, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin, dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya anak itu dengan kain lampin dan dibaringkannya di dalam palungan, karena tidak ada tempat bagi mereka di rumah penginapan. Di daerah itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang, menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Lalu berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, sehingga mereka sangat ketakutan. Kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu Juru Selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan kain lampin dan terbaring di dalam palungan." Tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah bala tentara surga yang memuji Allah, katanya, "Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Ibu, bapak, saudara-saudari, dan anak-anak yang dikasihi Tuhan, perayaan Natal kali ini sungguh sudah dinanti-nanti, dan terasa bahwa ada kerinduan untuk merayakannya dengan meriah, dengan sukacita. 2 tahun ketika pandemi, kita memang banyak menjalankan perayaan Ekaristi atau melaksanakan Ekaristi secara online. Dan kali ini betul-betul kita diberi kesempatan oleh Tuhan melalui pemerintah dan dinas-dinas yang terkait, sehingga bisa merayakan dengan penuh kegembiraan. Bahkan euforianya terasa di mana-mana. Gereja-gereja menampilkan hiasan-hiasan ataupun mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Bahkan beberapa kota juga menampilkan hiasan-hiasan Natal, baik di jalanan maupun juga di tempat-tempat publik, tempat keramaian, tempat perbelanjaan. Dan ini sungguh membawa kegembiraan bagi kita yang merayakan Natal.
Ibu, bapak, saudara-saudari, perayaan Natal tidak pernah terlepas dari simbol yang selalu kita hadirkan, yaitu kandang Natal. Bahkan perayaan Ekaristi diawali dengan upacara sederhana atau ibadat sederhana di depan kandang Natal. Dalam upacara tadi, imam membawa bayi Yesus atau kanak Yesus diletakkan di palungan. Kemudian kandang Natal diberkati, disucikan. Ini mengingatkan kita bahwa apa yang kita rayakan adalah kelahiran Yesus di tempat yang sangat sederhana. Allah yang maha tinggi, Allah yang maha kuasa, maha kudus, mendatangi kita semua umatnya dengan cara yang sangat sederhana. Dia hadir di tempat yang sangat-sangat sederhana, yaitu di sebuah kandang. Seberapapun bagus kandang itu, kandang bukanlah tempat manusia. Kandang adalah tempat hewan ternak. Memang di media massa beberapa waktu yang lalu ada orang yang membangun kandang yang sangat bagus sekali, tapi toh tidak ditempati, dipakai untuk hewan ternak. Namun Allah dengan segala kerendahan hatinya dan juga kesederhanaannya, dia lahir di tempat yang sederhana, dengan maksud supaya justru kita dapat menjumpainya dengan mudah, tanpa ada aturan-aturan, tanpa ada persyaratan yang gitu rumit. Karena dengan adanya aturan ataupun persyaratan, maka tidak semua orang bisa datang, hanya orang-orang tertentu. Tapi dengan lahir di tempat yang sederhana seperti itu, semua orang bisa datang. Bahkan orang yang merasa paling kecil, merasa tidak berarti, orang yang mungkin merasa tersingkirkan sekalipun, dia datang. Dan untuk datang ke tempat yang sederhana itu di kandang membutuhkan kerendahan hati. Tidak semua orang mau datang, bertanya-tanya, mengapa Allah menjadi manusia yang sederhana? Kok bukan menjadi penguasa? Hadir sebagai anak penguasa, anak raja, atau pejabat. Tapi justru Allah memilih menjadi manusia yang sederhana. Ibu, bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu saudara-saudari untuk mengingat kembali apa yang disampaikan oleh Konferensi Wali Gereja dan Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia tentang tema Natal, yaitu mereka pulang melalui jalan lain dari Matius bab 2 ayat 12. Jalan lain berarti jalan yang berbeda dengan mereka pada waktu berangkat, berbeda dengan jalan yang selama ini mereka ikuti, jalan yang sudah biasa dilewati atau sudah menjadi kebiasaan. KWI dan juga PGI mengajak kita untuk berani, sama seperti halnya Allah yang hadir dalam kesederhanaan. Allah juga memutuskan memilih jalan lain untuk menjumpai manusia, supaya di situ bisa berbela rasa dengan kita manusia. Dan mereka yang datang kepada Allah yang hadir dalam kesederhanaan itu juga diajak berani
dengan tidak bertanya apa yang Allah bawa untuk kita. Dengan hadir secara sederhana, Allah mau menunjukkan Dia bukan memberi kita materi, Dia bukan memberi kita jabatan, Dia tidak menjadikan kita penguasa di dunia ini, tapi justru dengan kesederhanaan, dengan tidak membawa apa-apa, Allah ingin menunjukkan kepada kita bahwa Dia membawa hatinya, Dia membawa cintanya untuk kita semua. Dan cinta itu yang membuat Allah berani mengambil rupa sebagai manusia, mengambil jalan penderitaan untuk menyelamatkan kita. Oleh karena itu, ibu bapak, saudara-saudari, dan juga anak-anak yang dikasihi Tuhan, dengan bertanya apa yang Allah bawa untuk kita, dan Allah memberikan cintanya kepada kita, maka kita patut bersyukur bahwa Dia datang karena Dia mencintai kita. Allah tidak memberikan sesuatu materi ataupun hal duniawi untuk kita, tapi Dia memberikan dirinya sendiri untuk kita. Maka kedatangan Allah dalam rupa manusia ini mau menunjukkan bahwa Dia begitu mengasihi kita apa adanya, mengasihi kita tanpa menuntut kita untuk berpura-pura, mengasihi kita tanpa membuat kita repot untuk menutupi segala kekurangan kita. Allah ingin menjumpai kita dalam kesederhanaan, dan lewat kesederhanaan itu maka kita tidak perlu repot-repot berjumpa dengan Allah dengan segala pernik-pernik, entah itu jabatan, entah itu materi, dan kerepotan-kerepotan yang lain. Tapi justru Allah hanya meminta kita dengan ketulusan hati datang kepadanya. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, berjumpa dengan Allah adalah hal yang sederhana. Kalau kita ke gereja pun kita tidak dituntut harus memakai pernak-pernik atau harus mempunyai jabatan, harus mempunyai sesuatu yang bergengsi, tidak. Datang kepada Allah hanya dituntut bagaimana kita mau membuka hati kita untuk Allah, tanpa direpotkan dengan segala pernak-pernik kehidupan kita, apalagi materi. Allah hanya ingin mendatangi kita dengan kesederhanaan, entah kesederhanaan kita maupun kesederhanaan Allah sendiri. Ibu, bapak, saudara-saudari, banyak pengamat mengingatkan kita akan situasi tahun yang akan datang, situasi yang penuh tantangan, kesulitan, tapi juga situasi di mana kita dituntut untuk semakin ingat akan Allah dan juga berjalan bersama dengan yang lain untuk dapat melewati situasi yang sulit itu. Maka lewat jalan lain bukanlah dengan sendirian, tetapi kita diajak untuk bersama-sama, bersama dengan Allah dan saudara-saudari yang lain. Kita tidak meninggalkan yang kesulitan, tidak meninggalkan yang lemah. Kita berjalan bukan untuk saling mendahului, tapi berjalan untuk melihat apakah saudara-saudari kita ada yang memerlukan bantuan supaya sampai di tempat tujuan. Maka sukacita yang kita dapat pada akhir perjalanan adalah sukacita keberhasilan bersama, sukacita berjalan bersama sehingga semua sampai pada tujuan, tidak ada yang ketinggalan satupun. Ibu, bapak, saudara-saudari, semoga dengan rahmat Natal dan juga kehadiran Allah ke dunia ini yang beri kekuatan kepada kita, kita dimampukan untuk berjalan bersama, tidak meninggalkan yang lain, terutama yang lemah.
perhatian kepada yang lemah, yang tersingkir, hendaknya lebih kita utamakan supaya sukacita itu dirasakan oleh semua. Artinya bukan hanya sukacita dunia, tapi juga sukacita kerajaan surga. Semua bersukacita karena semua selamat. Semoga Natal ini kita juga diingatkan akan kesederhanaan dan juga akan tanggung jawab kita kepada mereka yang masih dalam kesulitan hidup di dunia ini. Semoga kita punya hati seperti Allah, punya hati untuk semua orang, untuk kita semua. Berkat Tuhan menyertai kita. Amin.